Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مخالفة بالسنة. Sidang Jum'ah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Bersyukur dengan hati kita, merasa ridho dengan semua nikmat Allah seberapapun jumlahnya. Bersyukur dengan lisan kita, hendaknya yang keluar dari lisan kita adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik diucapkan. Di antaranya adalah kalimat alhamdulillah. Kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan kita gunakan semua yang Allah titipkan untuk kita dalam rangka meraih keridhoannya. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga salawat itu Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan yang ketiga, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah semua yang kami cintai karena Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan menjalankan perintahnya semampu kita dan meninggalkan larangannya secara totalitas. Ketahuilah kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap perjalanan membutuhkan bekal, dan bekal terbaik yang kita bawa dalam rangka melakukan perjalanan menuju kematian dan mempertanggungjawabkan amal kita kepada Allah Ta'ala adalah bekal takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslim yang kami cintai karena Allah Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini insyaallah khatib akan menyampaikan khutbah yang ringkas berkaitan dengan 6 keutamaan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, agama Islam tidak pernah memisahkan antara akidah dan akhlak. Keduanya sama-sama penting. Maka ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka mentauhidkanku. Kemudian Allah utus para nabi untuk membimbing umatnya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan hanya dibimbing akidahnya saja, tauhidnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa jamaah? Selain misinya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, artinya beliau mengajak umat manusia kepada tauhid, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajak umatnya agar memiliki akhlak yang mulia. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, inilah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguhan khutbah yang kami berikan 6 keutamaan akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak dapat menjadikan sebab seorang masuk ke dalam surga. Thayyib jamaah, kita semua sepakat, amal-amal kita itu tidak mampu memasukkan kita ke surga, masih sangat kurang. Tetapi dengan akhlak yang mulia Allah akan rahmati kita, dan dengan rahmat Allah akan masukkan kita ke surga. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku jamin satu rumah di tepian surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Masya Allah. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Dan aku jamin rumah di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan dusta walaupun bercanda. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya,
wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang dia memiliki akhlak yang mulia. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dia akan mendapatkan rumah di tepian surga. Orang yang meninggalkan kedustaan walaupun itu bercanda, Rasul jamin dia akan mendapatkan rumah di tengah surga. Dan orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan akan mendapatkan rumah yang tinggi di surga. Kaum muslim, kalau di dunia kita lihat, orang yang tinggal di tepian pantai akan merasakan panas. Tapi kalau ke tengah sedikit, mungkin di daerah Kajen, dia akan merasakan hawa yang sejuk, air yang mulai jernih, tanaman yang mulai rimbun. Kemudian ketika naik lagi ke arah Dieng, dia akan Masya Allah melihat pemandangan yang indah, tanah yang subur, air yang begitu jernih. Maka begitulah orang-orang yang mereka melakukan kebaikan, yaitu ketika mereka memperindah akhlak mereka, mereka akan mendapatkan rumah yang sangat tinggi di surga. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, akhlak yang mulia mendatangkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kalau kita ditanya, apakah kita cinta kepada Allah? Semua kita sepakat, kita akan mengatakan kita cinta sama Allah. Pertanyaannya, apakah Allah cinta sama kita? Maka siapa yang ingin dicintai Allah Ta'ala, hendaklah dia memperbaiki akhlaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba yang paling bagus akhlaknya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, dicintai orang tua kita sudah sangat bahagia. Dicintai pasangan kita, kita sangat bahagia. Dicintai anak-anak kita, dicintai mertua kita, kita sangat bahagia. Bagaimana bahagianya ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Oleh karena itu kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk meraih cintanya Allah Ta'ala, hendaknya kita senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia. Kemudian keutamaan akhlak yang ketiga adalah mendatangkan kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan pemilik akhlak mulia mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasul di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sungguh orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang tempat duduknya paling dekat denganku kelak di hari kiamat di surganya Allah Ta'ala. Jadi tetanggaku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ahasinuhum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, tatkala kita di dunia, kita punya tetangga yang baik, kita punya teman jamaah di masjid yang baik, rasanya sangat bahagia. Bagaimana kalau kelak kita menjadi tetangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, kita dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga? Tentu itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia. Kemudian keutamaan akhlak yang keempat adalah merupakan amalan yang terberat di timbangan catatan amal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudau fil mizani asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun berupa amalan yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin melainkan akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Dan orang yang akhlaknya mulia, dia bisa mencapai tingkatan yang diraih oleh orang-orang yang biasa salat sunnah, oleh orang-orang yang biasa puasa sunnah. Lalu bagaimana kalau orang itu akhlaknya baik, dia biasa puasa sunnah, dia biasa salat sunnah, maka Masya Allah dia mendapatkan tempat yang sangat tinggi. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima, akhlak yang mulia
sebab rumah tangga menjadi bahagia, dan sebab umur kita menjadi berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar." Akhlak yang mulia dan tetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah menjadi makmur, rumah menjadi bahagia. Mungkin inilah yang dianggap atau disebut dengan baiti jannati, rumahku surgaku. Dan kemudian akhlak yang baik kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala akan menambah keberkahan umur. Hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala akhlak suami baik kepada istrinya, akhlak istri baik kepada suaminya, akhlak orang tua baik kepada anaknya, akhlak anak baik kepada orang tuanya, dan seterusnya, maka inilah rumah tangga yang sangat dirindukan, rumah tangga yang sangat diharapkan, rumah tangga yang dijadikan sebagai tempat untuk melipur lara, untuk beristirahat dari kerasnya kehidupan di luar rumah. Maka dari itu, akhlak yang mulia sangat penting. Kemudian akhlak yang mulia bisa menjadikan umur menjadi berkah. Kenapa kaum muslimin? Karena ketika orang berakhlak mulia, pahala akan terus mengalir baginya. Senyuman yang ia lontarkan kepada saudaranya, mungkin duri yang ia singkirkan dari jalan, akan menjadikan dia pahala, akan menjadikan dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, keutamaan akhlak yang terakhir yang dapat kami sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini adalah akhlak yang mulia menjadi tanda sempurnanya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer, sebagai ukuran sempurnanya akhlak, sempurnanya iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berintrospeksi. Sudah sejauh mana akhlak kita indah? Sudah sejauh mana akhlak kita ini? Apakah sudah menjadi akhlak yang mulia atau belum? Kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada saudara kita, atau mungkin kepada masyarakat kita. Tatkala akhlak kita baik, insyaallah itu adalah tanda baiknya iman kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, dari khutbah yang pertama kita bisa mengambil kesimpulan ada 6 keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya yang pertama, akhlak yang mulia dapat menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Yang kedua, akhlak yang mulia mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak yang mulia mendatangkan kecintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, akhlak yang mulia merupakan amalan yang terberat di timbangan catatan amal. Dan yang kelima, akhlak yang mulia adalah sebab rumah tangga menjadi bahagia, sebab umur menjadi berkah. Dan yang keenam, akhlak yang mulia tanda sempurnanya iman seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tauhidnya lurus, yang tauhidnya bersih dari kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berhias dengan akhlak yang mulia. Dan marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, dan kesalahan kaum muslimin secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا أسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة. بسم الله. Istawu aqimu sufufakum watarasu. Safnya mohon diluruskan, dirapatkan, lurusnya shaf, lurusnya tumit, rapatnya shaf, bersentuhannya kaki jamaah yang satu dengan saudaranya. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Adik-adik yang di belakang dimohon untuk bisa ikut sholat, jangan bermain. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.